Kami merindukan keluarga kami menjadi tempat di mana kami mengalami berkat kehidupan. Berkat-berkat yang membawa hidup kami lebih dewasa. Hidup kami lebih mengasihi Tuhan dari segala-galanya. Dan kami juga mengalami kasih Tuhan lebih daripada segala-galanya. Sehingga hidup kami untuk menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau beri kepada kami kepercayaan untuk membangun keluarga. Kepercayaan untuk menjadi seorang suami, kepercayaan untuk menjadi seorang istri, bahkan kepercayaan menjadi orang tua. Supaya melalui hidup kami ini, keluarga kami dapat melahirkan murid-murid Tuhan Yesus, penyembah-penyembah Tuhan, sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur sepanjang bulan ini kami boleh merayakan bulan keluarga bagi gereja kami. Dan kami sadar sesungguhnya hari-hari keluarga adalah tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami perlu Tuhan, perlu firman-Mu. Di tengah dunia yang makin kelam, di tengah kehidupan yang keluarga makin banyak mengalami tekanan dan bahkan banyak mengalami perpecahan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindu mengalami kasih karunia Tuhan yang lebih besar lagi, supaya kami dapat membawa hidup keluarga kami menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain. Jadikan gereja-Mu ini menjadi gereja keluarga yang mampu mendewasakan setiap keluarga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan berbicara kepada kami satu persatu, urapi dan berkati seluruh jemaat yang hadir. Kau jamah hati mereka. Kalau ada yang lemah, Kau kuatkan. Kalau ada yang letih lesu, Kau segarkan. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur darah Yesus, disembuhkan, dipulihkan. Urapi berkati hamba-Mu, Kau pakai menjadi alat-Mu semata untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Minggu ini adalah, kalau tidak salah, minggu yang terakhir, di mana sepanjang bulan ini kita merayakan bulan keluarga, khususnya bagi gereja Bethel Indonesia. Pada minggu ini firman Tuhan mengambil satu tema, memahami kebutuhan pasangan Anda. Satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan keluarga, adalah dapat menerima dan dapat hidup selalu bersama, berkomitmen buat pasangan. Karena Allah menciptakan keluarga dimulai dengan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, menciptakan pasangan. Dan dari pasangan inilah dibangun sebuah keluarga. Dan dari pasangan inilah kemudian akan dilahirkan, di mana perintah Tuhan adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan dari pasangan inilah maka anak dan cucu yang dilahirkan, di mana Tuhan memberi kepercayaan kepada pasangan ini untuk menjadi orang tua. Dan akhirnya anak cucu ini kelak menjadi keturunan ilahi. Tetapi ironisnya, atau yang menjadi hal yang tidak sering dimengerti dengan baik, banyak orang memasakkan diri untuk dapat menghidupi pasangan ini sesuai dengan keinginannya masing-masing. Artinya seorang laki-laki sebagai suami tetap egois untuk memaksa pasangannya memenuhi apa yang dia inginkan. Demikian juga sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sama juga egois, memaksakan suami untuk menjadi seperti apa yang dia mau. Tanpa disadari, itulah yang menjadi awal mula dari sebuah kehancuran atau perpecahan atau konflik di dalam sebuah kehidupan keluarga. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sendiri merancang bahwa laki-laki dan perempuan tidak diciptakannya sama.
Kalau saudara membaca Alkitab dari awal penciptaan, proses penciptaannya juga berbeda. Bahan untuk menciptakannya juga berbeda. Tujuan diciptakannya juga berbeda. Masing-masing punya peran dan fungsi. Semua berbeda. Bagaimana Allah mencipta dengan sempurna seorang laki-laki dan bagaimana Allah mencipta dengan sempurna seorang perempuan. Komponen-komponennya berbeda. Kalau saudara berkenan membelah otak laki dan otak perempuan, ada beberapa komponen yang secara spesifik berbeda. Karena kita tahu seluruh fungsi tubuh kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam otak. Komponennya berbeda. Yang sama adalah roh yang menghidupkan, yaitu roh Allah itu sendiri. Tetapi secara fisik berbeda. Kalau sama tentunya seorang perempuan tidak dapat menjalankan hidupnya sebagai seorang perempuan. Karena fisik yang dibangun di dalam diri seorang perempuan termasuk cara berpikir, cara berperasaan, oleh Allah disiapkan supaya seorang perempuan itu menjadi seorang penolong, menjadi seorang ibu, menjadi seorang di mana anak-anak mempunyai dasar yang kuat untuk mengenal artinya cinta, mengenal artinya rasa aman, mengenal artinya bisa mempercayai apa yang ada di sekitarnya. Saya mempunyai gambaran bahwa fungsi seorang perempuan dalam keluarga, selain menjadi penolong bagi seorang suaminya dan menghargai suaminya, tetapi Tuhan pakai seorang bayi yang lahir dari kandungan, dari rahim seorang ibu, akan mengalami bagaimana dia merasa aman bersama ibunya. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Dan saya pahami peristiwa itu menjadi peristiwa di mana menanamkan semacam pondasi bagi kehidupan manusia. Pondasinya. Kemudian kelak tentunya pondasi yang sangat kuat waktu anak itu mengasihi Allah dan dikasih Allah di dalam Kristus Yesus. Itu kemudian dikatakan hidup dalam iman. Pondasinya adalah Kristus. Banyak anak waktu sejak awal kehidupan tidak mengenal bagaimana rasa aman dan dikasih dan merasa lekat dan dekat dengan ibunya. Kelak akan mengalami kesulitan dalam pertumbuhan imannya. Kemudian setelah itu anak usia 3 tahun dan selanjutnya anak itu mulai mengenal sosok yang lain dari ibunya. Dan yang dikenal itu adalah sosok seorang laki-laki yang kemudian dikenal sebagai ayahnya. Dan waktu anak itu mengenal ayahnya, anak itu merasa dunia ini menjadi milik dia. Dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Dia merasa makin teguh dalam rasa aman yang sudah dibangun sejak awal kehidupan. Dari situlah kemudian anak mulai bisa melihat masa depan, merancang, kepengen jadi ini, kepengen jadi itu, dan anak mulai mengenal dan memiliki identitasnya. Dan dari situlah anak itu mulai menghidupi. Hidup dalam rancangan seperti yang Tuhan inginkan, tentunya melalui pengasuhan oleh kedua orang tuanya. Nah, saya katakan pengalaman anak mengenal sosok ayahnya secara sehat, itu membuat pondasi itu tidak sekedar pondasi. Kalau kita lihat sebuah bangunan rumah hanya pondasinya saja, banyak kita lihat di Gatot Subroto, di Sudirman, di Kuningan, di TB Simatupang, bangunan itu belum jadi, bukan? Bahkan orang kemudian mengatakan itu bangunan terbengkalai, tidak dapat dipakai. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk membangun pondasi mungkin sudah puluhan miliar, mungkin kalau bangunan itu memerlukan pondasi yang sangat dalam. Tetapi bangunan itu tidak ada fungsinya, tidak terpakai, hanya sekedar pondasi. Tetapi kalau di atas bangunan ini kemudian dibangun sebuah konstruksi dan lengkaplah bangunan rumah itu, maka tentunya walaupun belum ada interiornya dan sebagainya, tetapi bangunan itu sudah berwujud, sudah berfungsi, dan nampak ini suatu bangunan, menara kantor, office tower, atau ini bangunan, landed house, rumah tapak, tempat tinggal, atau ini apartemen, atau villa, atau hotel, tampak kan? Beda kan? Kalau sudah jadi beda kan? Begitu pula dengan anak, sudah punya identitas, beda. Dia akan menjadi seorang seperti apa? Sudah beda, sudah nampak pada diri anak itu. Nah, banyak orang tidak memahami tentang fungsi peran-peran seorang laki dan perempuan yang unik itu. Makanya berbeda, jadi laki dan jadi perempuan itu berbeda. Tetapi Allah rancang yang berbeda ini menjadi satu dan tidak boleh diceraikan.
tidak dapat diceraikan. Artinya kalau diceraikan akan timbul masalah besar. Paham saudara? Akan timbul masalah yang sangat besar, luar biasa. Saya akan bacakan sebuah keluhan dari seorang suami. Semalam saya masih menerima SMS dari dia. Dia mengatakan, dia menceritakan tentang pasangannya atau tentang istrinya. Dalam pertengahan percakapan dengan saya, kata-kata yang diungkapkan kepada saya dikatakan, dia trauma dengan saya. Ini seorang suami mengirim SMS ke saya, pembicaraannya panjang, ini saya potong aja, salah satu cuplikan pembicaraan. Dia menceritakan tentang kondisi istrinya. Dia katanya trauma sama saya. Dan dia ingin bertemu dengan anak yang saya bawa. Jadi rupanya mereka sudah berpisah sekarang. Anaknya dibawa oleh suaminya. Tetapi dia tidak dapat mendapatkan anaknya itu. Karena memang anaknya oleh suami itu direbut. Ini seorang istri ini baru saja dipisahkan dari lelaki lain. Jadi rupanya ini suami ini istrinya menyukai lelaki lain. Nah, suaminya berjuang memisahkan laki-laki itu dari istrinya. Betul nggak itu kalau begitu? Betul nggak seorang suami berjuang laki-laki yang bersama-sama istrinya dipisahkan? Betul nggak menurut saudara? Nah, akibat dipisahkan istri ini jadi trauma. Betul tidak kalau kemudian istrinya jadi trauma? Menurut saudara seharusnya tidak, tetapi faktanya ada seorang istri ikut laki-laki lain, suaminya kejar, suaminya memisahkan dia, malah jadi trauma. Nah selanjutnya karena trauma, maka masalahnya menjadi lebih panjang lagi. Si istri itu sangat emosional. Dia bilang sudah nggak ada rasa sama sekali dengan saya. Ya jelas, kalau masih ada rasa dia tidak cari laki lain. Saya juga kurang tahu apa yang dimaksud rasa dan rasa apa yang mau, rasa stroberi, rasa vanili, rasa coklat. Saya tidak tahu, tapi faktanya suami itu mengatakan di SMS yang disampaikan saya, dia bilang sudah nggak ada rasa sama saya, pengennya sama laki-laki lain. Tetapi tiap kali saya, jadi suaminya mengatakan cerai, dia bilang oke, tapi setelah oke dia ngamuk, berantakan semua kalau sudah ngamuk. Dan suaminya juga pasti mengalami luka-luka karena dia mengeluarkan kata-kata yang lebih tajam dari pisau bermata dua. Nah, sampai di sini saja. Saudara bisa bayangkan sebuah kemelut, sebuah tragedi antara suami dan istri. Saya kira model begini ini banyak. Tapi banyak yang nggak ngaku maksud saya gitu kan. Banyak ngalami tapi nggak ngaku, banyak sekali. Walaupun dalam variasi, dalam kondisi yang tidak persis sama seperti ini, tapi kira-kira hampir sama. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu konsep yang salah pada waktu pernikahan dan kemudian hidup dalam pernikahan. Padahal gereja sudah memberikan bimbingan yang cukup menurut saya. Tetapi ada konsep yang salah, yaitu pada waktu menikah masing-masing baik suami atau istri membayangkan sebuah kebahagiaan di dalam sebuah keluarga, itu sama dengan semua keinginan yang saya mimpikan itu akan terjadi. Nah itu berbahaya kalau orang sudah punya prinsip itu, pasti pernikahan itu akan masuk ke akan bergerak ke tepi jurang dan satu saat akan tergelincir ke jurang dan perlu ditolong untuk kemudian diangkat, dievakuasi, diselamatkan, diamankan supaya tidak hancur di dalam jurang. Hampir semua manusia berpikir seperti itu. Kalau saya menikah nanti maka 1, 2, 3, 4, 5. Betul juga, betul kan? Istri juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah harapan ini tidak tercapai, tapi dia paksa terus.
untuk mencapai. Dengan kata lain, dalam hidup pernikahan itu suami dan istri memperjuangkan keinginannya masing. Nah, ini yang kemudian akan menghancurkan keluarga itu. Karena tidak memperjuangkan apa yang Tuhan mau, tapi memperjuangkan apa yang aku mau. Ada pernikahan yang aku mau sama dengan yang Tuhan mau. Kalau pribadi ini dewasa di dalam Kristus. Betul saudara? Tetapi kalau tidak dewasa di dalam Kristus, sebagian besar yang diperjuangkan itu adalah apa yang aku mau. Saya merenung lama sekali. Apa yang terjadi di dalam kehidupan suami dan istri seperti ini. Padahal seluruh suami istri hampir mengalami seperti ini. Mungkin 100% kurang 1/1000 lah. Artinya hampir semuanya begitu. Pernah saya merenung kemudian saya berpikir kenapa Allah izinkan ini terjadi. Akhirnya saya lega waktu saya membaca ini adalah suatu misteri. Oh memang. Hubungan suami dan istri, laki-laki dan perempuan menjalankan fungsi masing-masing dan menghidupi seperti Allah yang inginkan, misteri. Sebab itu berhentilah saudara mengeluh, saudara menyesal, saudara kecewa, dan terlebih saudara mengatakan mengapa begini, mengapa begitu. Berhenti, stop. Semua pertanyaan nanti kita curhat sama Tuhan Yesus kalau ketemu. Yang penting sekarang hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Alami hari lepas hari. Penyertaan Tuhan hari lepas hari cukup sehari-sehari. Tapi tetap percaya besok tetap Tuhan hadir. Amin saudara. Apapun persoalannya kita tetap fokus pada Tuhan Yesus yang telah memanggil hidup kita menjadi miliknya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini misteri. Ya sayangnya tadi seperti lagu yang dinyanyikan, lagu yang menyanyikan tentunya tidak salah. Tapi kalau saudara perhatikan kata-kata lagu itu seringkali membuat kita tambah frustrasi. Kalau Tuhan hadir dalam keluargaku, maka keluargaku seperti surga, aku bahagia. Apa yo? Ndak saudara, ndak. Keluarga itu tetap medan pertempuran. Amin saudara. Surga ya surga. Amin saudara. Nah lagu-lagu ini seringkali jadi mimpi, mana bahagianya? Saya sudah bersama Yesus, saya sudah rajin melayani, saya ini pekerja, saya ini pendeta, saya itu nyonya pendeta, saya ini istri pendeta, terlebih saya ini anak pendeta yang frustrasinya luar biasa. Kenapa anak pendeta jadi harus mengalami frustrasi luar biasa? Sehingga perlu ada perkumpulan anak pendeta. Saya sebetulnya dalam hati kecil saya nggak setuju perkumpulan anak pendeta. Itu kan stigma buat pendeta. Betul kan? Kenapa harus komunitas sendiri? Kalau pendeta itu keluarganya benar, anaknya juga benar seperti anak keluarga lain kan? Tapi kan banyak pendeta tidak tahu menghidupi keluarga yang benar dengan alasan melayani bukan? Memang kalau melayani keluarganya harus hancur. Tapi banyak pendeta masih punya prinsip, kalau keluarganya hancur itu aslinya salibnya itu lebih seperti emas. Enggak benar kan? Enggak benar. Yang menurut saudara benar coba angkat tangan. Enggak benar. Yang menurut saudara enggak benar angkat tangan. Lu kok juga diem aja? Saudara, bahwa keluarga pendeta itu mempunyai pergumulan khusus, ya betul, ya karena posisinya sebagai, tapi sama. Keluarga guru di kampung juga punya kedudukan khusus, karena guru juga dianggap punya kedudukan sosial yang lebih. Keluarga presiden juga punya posisi khusus, semua sama seharusnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena banyak konsep-konsep yang mitos-mitos yang salah. Seolah-olah hidup dalam keluarga itu semuanya seperti karpet merah digelar, rumah yang sejuk, angin yang selalu berembus pelan-pelan sehingga rambutnya berkibar-kibar seperti di film, wajah selalu senyum. Tidak saudara, tidak. Justru keluarga inilah tempat perang, dapurnya kehidupan ini adalah keluarga. Artinya kalau beres di dapur, semua yang tersaji itu
lesat, saudara. Amin, saudara. Artinya dari keluarga inilah kemudian lahir orang-orang yang dewasa. Orang dewasa tidak lahir dari ruangan ini, tapi lahir mulai dari ruangan suami istri. Betul, saudara? Tempat tidur suami istri, tempat tidur anak-anak, ruang keluarga, ruang makan, halaman belakang, halaman depan, dapur. Betul, saudara? Disitulah interaksi setiap hari yang menjadikan yang namanya A, B, C, D, E itu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memang rancang keluarga itu tempat mendewasakan. Awalnya suami didewasakan melalui istrinya. Istri didewasakan oleh suaminya. Kemudian anak didewasakan, dibesarkan, diasuh, dididik, didisiplinkan, disayang, diberikan lingkungan yang aman oleh kedua orang tuanya. Nah, saudari dikasihi Tuhan, bagaimana memahami kebutuhan pasangan kita? Ini pagi hari ini kita akan bicara secara khusus di sini. Saya sudah berikan satu gambaran tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran suami dan istri. Juga ada perbedaan fungsi dan fungsi antara suami dan istri. Nah, di tengah perbedaan-perbedaan ini bagaimana dua ini tetap satu? Katakan, dua tetap satu. Dua tetap satu. Tidak dapat dipisahkan. Yang dirancang untuk menjadi satu, kalau pisah, oh pasti bahaya, pasti celaka, pasti malapetaka. Apapun alasannya, apapun alasannya. Dari dua menjadi satu. Yang satu ini sebetulnya secara unik, makanya disebut misteri. Bukan satu tambah satu menjadi dua. Kemudian yang satu ini adalah dua, bukan juga. Yang satu itu lain. Jadi seperti dua, satu tambah satu sama dengan tiga. Yang satu ini namanya kesatuan suami istri, itu bukan penjumlahan. Bukan, sama sekali lain. Tetapi yang satu ini menjadi sebuah kehidupan yang menyatu. Bukan kehidupan yang berdasarkan menjumlahkan suami dan menjumlahkan istri, bukan. Karena melalui satu ini suami juga berubah. Bukan yang satu buat nambah yang satu itu, bukan. Berubah menjadi dewasa, istri juga berubah. Makanya yang satu ini seolah-olah menjadi kehidupan yang baru. Itu yang saya katakan masing-masing sudah menjadi dewasa. Mengelola perbedaan. Untuk meraih pernikahan yang ideal, maka suami dan istri harus belajar memahami perbedaan masing-masing. Katakan memahami perbedaan. Memahami perbedaan. Jadi saya sebagai suami harus memahami istri saya yang bernama Nuni sebagai pribadi. Yang unik, yang khas, tentunya ada kelemahan, ada kekuatannya, ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan seterusnya. Saya harus memahami tidak semua yang ditampilkan istri saya itu sesuai dengan keinginan saya. Saya harus memahami bahwa saya tidak dapat memaksakan apa yang ditampilkan dan yang mampu dikerjakan istri saya harus memenuhi harapan saya. Demikian pula sebaliknya. Nah, untuk mencapai level bisa memahami itu, itulah yang namanya kedewasaan. Mari katakan bersama, kedewasaan. Ngerti? Jadi bersyukur kalau punya pasangan hidup. Bersyukur kalau kita bisa saling terus menyesuaikan dengan cara karena melalui cara itulah manusia dewasa itu menjadi makin dewasa. Manusia dewasa itu manusia dikatakan di Alkitab meninggalkan kedua orang tuanya dan menjadi satu dengan istrinya. Itu makin dewasa.
Tidak ada cara pendewasaan yang lain yang lebih ideal daripada cara pendewasaan yang sudah dirancang Allah melalui hubungan suami dan memang sekolah di sebelah ini kemudian menjadi dewasa. Tidak juga kan saudara? Tidak. Memang sekolah di ITB kemudian menjadi dewasa. Setelah sekolahnya S3, bahkan jabatannya di universitas profesor menjadi dewasa. Saya punya kenalan banyak profesor, enggak dewasa, kekanak-kanaan semua. Bikin susah mahasiswanya setengah mati. Mahasiswanya ada yang sampai nangis, ada yang sampai gila, ada yang sampai mau bunuh diri. Itu kan namanya guru besar yang enggak dewasa. Padahal dia doktor, dia profesor. Enggak dewasa. Betul saudara? Alkitab menjelaskan pada kita untuk dewasa ya melalui ikatan janji nikah yang sudah kau ucapkan. Sebetulnya itu nanti kita rubah saja ya, ikatan janji menjadi dewasa. Tidak ada cara lain saudara menjadi dewasa. Kalau saudara tidak hidup untuk terus menerus saling memahami istrimu dan suamimu. Istri dan suami orang yang sama sekali berbeda. Papa mamanya berbeda, mungkin latar belakangnya berbeda, mungkin etnisnya berbeda, mungkin nilainya berbeda, mungkin semua banyak yang berbeda, betul kan? Yang menyatukan hanya kamu seneng aku juga seneng sama kamu. Gara-gara kamu seneng sama aku, makanya aku juga jatuh cinta sama kamu. Nah, kata-kata ini sebetulnya kan kata-kata yang tidak dewasa. Karena kata-kata ini bermula dari kepentingan masing-masing yang namanya eros. Agape-nya belum ada. Nah, untuk menjadi dewasa itu artinya melalui hidup kita bisa menyatakan kepada dunia luar ada agape. Karena saling agapao, saling mengasihi dengan kasih dari surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sehingga dunia boleh melihat apa kasih itu. Inilah yang dikehendaki Allah sejak awal menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian memberkati dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Maka untuk meraih pernikahan yang ideal, maka suami istri harus terus menerus mau belajar menjadi dewasa. Yaitu mengenali perbedaan masing-masing dan bisa mengelola atau memanage. Tentunya diawali dengan bisa memahami perbedaan itu. Kemudian kita kelola perbedaan itu untuk menjadikan hidup masing-masing makin dewasa. Ada beberapa hal yang saudara perlu ketahui dalam prinsip mengelola dan memahami perbedaan. Kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 19. Amsal Sulaiman pasal 18 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Nah saudara, orang kalau berkhianat, saudara mengkhianati pasangan saudara. Apakah istri mengkhianati suami seperti contoh yang saya cuplik kata-katanya tadi. Atau istri mengkhianati suami. Alkitab mengatakan itu lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Kota yang kuat itu kota yang terjaga dengan segala pasukannya untuk dipertahankan. Tentunya memang sulit kita menyerang kota seperti itu. Nah, orang yang dikhianati makin sulit kita bisa menjangkau. Makin sulit kita bisa kemudian akan berhubungan. Ini yang seringkali tidak disadari. Laki-laki yang suami yang SMS sama saya kan kepengennya besok sudah selesai urusannya. Kan susah, gak bisa. Ingat saudara, jangan berkhianat. Ingat, pengkhianatan sudah terjadi, luka sudah terjadi dalam suatu hubungan antar manusia. Oh, ini malapetaka ini akan berlanjut. Oh, itu saya sudah alami. Ini sebetulnya bukan hanya berlaku untuk hubungan suami dan istri.
untuk hubungan-hubungan yang lain. Sulit. Alkitab memberikan pesan buat kita. Suatu hubungan yang namanya kasih. Kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan kasih kepada sesama. Kedua-duanya ini sama pentingnya dikatakan begitu. Dan merupakan hukum yang terutama. Itu namanya relation, relasi. Dalam pelayanan kita sering mengabaikan relasi. Dalam kepemimpinan sering kita mengabaikan relasi. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita juga menginjak-injak makna relasi. Disitulah sebetulnya malapetaka terjadi. Artinya malapetaka kalau relasi rusak itu akan menghasilkan orang berdosa baru. Makanya saudara sekarang mengerti, orang yang tidak memperhatikan keluarganya itu sama saja dengan orang murtad, kata firman Tuhan. Kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-11. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Artinya apa saudara? Laki-laki dan perempuan itu sama-sama memerlukan, membutuhkan. Amin saudara? Seorang suami jelas butuh istrinya. Seorang istri juga butuh suaminya. Sama-sama membutuhkan. Kalau laki-laki dan suami itu memahami apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya, maka kedua pribadi ini yang sangat sama sekali berbeda akan menjadi satu. Jadi laki-laki dan jadi perempuan sama, harus concern dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Kalau tidak berpeluang saling mengkhianati. Kalau ini terjadi, kesulitan akan kita hadapi, seperti Salomo mengatakan tadi. Lebih sulit menghampiri daripada sebuah kota yang berbenteng teguh. Sering orang mengatakan, kalau sudah ribut gitu kan, sudah konflik dan seterusnya, kepengen cepat-cepat masalahnya selesai. Ditumpangi tangan, didoakan, dipuasain, ya boleh. Kita percaya bahwa Allah bekerja melampaui batas-batas yang kita miliki. Saya percaya, tetapi luka itu tidak semudah itu tetap sembuh. Karena manusia tetap manusia. Amsal 24 ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Makanya menghidupi sebuah keluarga itu perlu urapan dan perlu hikmat. Yang percaya katakan amin. Saudara menghidupi keluarga itu, saudara jangan mengandalkan dunia. Artinya segala filsafat dunia yang menyesatkan. Saya tidak melarang saudara membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku ilmu sosial, ilmu psikologi. Saudara tentu kenal, saya kan seorang psikiater, saya tetap membaca, sampai hari ini saya terus membaca. Tetapi tetap firman Tuhan jadi rujukan yang terutama. Amin saudara. Dan bukan hanya firman Tuhan, tentu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengelola hidup ini kita perlu urapan Tuhan. Amin saudara. Perlu kuasa Tuhan. Kita juga perlu hikmat Tuhan. Perlu pewahyuan dari Tuhan. Tidak semudah kita bertransaksi seperti yang diajarkan oleh ilmu-ilmu pengetahuan yang seringkali dianut oleh banyak orang. Tidak mudah seperti itu. Saudara, dengan demikian saudara harus tahu bahwa ketika istri merasa dirinya lonely. Lonely itu artinya seperti orang sendirian di tengah malam di jalan yang sepi dan di sekitarnya tidak ada penerangan sama sekali. Gelap. Artinya istri itu ketakutannya luar biasa. Karena seolah-olah tidak ada orang yang mempedulikan dia. Biasa ini dialami oleh perempuan-perempuan seperti ini. Inilah yang disebut istri ketika istri merasa tidak dikasihi. Kalau sampai istri keadaannya seperti itu, maka jelas omongannya, ekspresi wajahnya, sikapnya, kata-katanya
tidak akan pernah menghargai suaminya. Wis lah percayalah karo iki. Percaya. Ini rahasianya. Kalau saudara laki-laki, yang laki-laki angkat tangan. Mulai melihat istrimu kok sikapnya sinis, meremehkan, merendahkan, dan itu yang paling saudara tidak sukai. Berarti dia sedang berteriak, saya butuh kamu, saya butuh dekapanmu, saya butuh ucapanmu untuk meneguhkan hati saya bahwa kamu tidak akan berkhianat, bahwa kamu sungguh mencintaiku. Saya butuh sentuhanmu, saya butuh perbuatan nyatamu. Amin laki-laki. Jangan terus ribut, langsung bertindak. Urut-urutannya kan cobaan, setelah pencobaan itu kan mulai timbul yang namanya dorongan. Setelah dorongan, tindakan. Nah, saudara menghadapi pencobaan kan, istilahnya kan begitu kan. Istri egois itu kan pencobaan kan. Karena Tuhan tidak membuat istri egois, bukan. Waktu istri minta segala-galanya dari seorang suami itu kan namanya pencobaan. Nah, jangan sampai saudara kemudian terdorong. Terdorong apa? Geplaklah, nyautlah. Langsung saudara tundukkan pikiranmu kepada kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Nah, sehingga saudara tetap taat sama Tuhan. Sikap suami yang taat sama Tuhan. Mengerti jeritan istrimu itu apa. Sebab Alkitab mengatakan, suami kasihilah istrimu. Istrimu adalah kaum yang lemah, gitu kan. Ngerti sekarang? Ngerti suami? Puji Tuhan. Ketika suami merasa tidak dihargai, ini sebaliknya. Tadi kan respon istri jadi tidak dihargai kan. Respon istri membuat suami merasa tidak dihargai kan. Betul kan? Ini gara-gara istri merasa tidak disayang, tidak dijadikan nomor, tidak disayang itu mudahnya tidak dijadikan nomor satu. Wis lah, orang laki-laki, istrimu tuh siapa model istrimu, gemuk, kurus, tinggi, pendek, krempeng, tebel, sama saja. Yang namanya perempuan mesti number one. Saudara enggak usah berteori, tapi kamu kan istri pendeta, kamu tuh kan jebolan sekolah teologi, podo wae. Podo wae. Nomor satu kan istrimu, amin. Nomor satu kan itu bukan berarti memanjakan dan sebagainya, tidak, tentu maksud saya tidak. Nomor satu kan itu secara emosional dan spiritual. Ketika suamimu merasa tidak dihargai, ketika suami merasa tidak dihargai, maka responnya pasti seolah-olah dia tidak mengasihi. Ngerti sekarang saudara? Sebetulnya suami dan istri itu saling membutuhkan. Waktu istri itu ngambek gitu kan, karena nggak nomor satu ngambek. Ngambek tuh, apa tuh kamu suami, kalau begitu aku dulu nggak mau sama kamu. Aku kira dulu kamu anaknya, disebutkan nama orang tuanya. Saya pikir kamu tuh hebat, wow ternyata kamu kalah hebat sama kucing piaraanku gitu kan. Maksudnya benar juga, saya sedang merenung kata-kata yang saya ucapkan benar. Karena kucingnya bisa mengisi kekosongan jiwanya. Pus-pus gitu kan, pusnya dielus, duduk di samping bantal, tidur diselimuti bareng gitu. Banyak kan orang yang suka sama pet, betul kan? Iya, suaminya ini nggak seperti pus-pus itu, nggak seperti pussycatnya. Makanya dia bilang kamu nggak seperti kucingku. Telinga suami mendengar, aku nggak seperti kucing. Wah, makin marah saudara. Nah disitulah sebetulnya lingkaran malapetaka mulai terjadi. Ngerti saudara? Ini hukum yang umum bagi semua keluarga. Ketika istri merasa tidak dikasih, maka si istri menunjukkan respon tidak menghargai suami. Ketika suami tidak dihargai, maka sang suami menunjukkan respon tidak mengasihi istri.
Dan ini akan muter terus, pusarannya makin kuat. Nah, inikah yang disebut lingkaran malapetaka. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jika mereka tahu perbedaan masing-masing, tentunya juga tahu peran dan fungsi masing-masing, maka banyak konflik dapat dihindarkan. Sebaliknya, kesatuan menjadi satu tubuh, itu yang terwujud. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang sebetulnya kita akan belajar mengenai apa sebetulnya yang dibutuhkan perempuan. Tadi secara global aja saya mengatakan istri perempuan itu intinya minta di nomor satukan, minta disayang lah. Bagi perempuan di nomor satukan itu artinya disayang. Dia kalau belum merasa yakin dirinya itu nomor satu buat suaminya, dia gerecek terus saja, gerecek terus. Maka dibilang istri itu kalau ngomong gak berhenti-berhenti. Tujuannya cuma minta kepastian. I am number one, gitu kan. Kalau buku ditulis itu gak berhenti-berhenti sampai penuh. Nah, karena ada beberapa hal yang memang menjadi spesifik buat perempuan. Dikatakan dia butuh kasih sayang, komunikasi yang terus-menerus, kejujuran, keterbukaan, keterus-terangan, keter apalagi pokoknya sampai dia punya bukti betul sampai hatinya tuh mengatakan yes, cocok, memang suamiku hanya buat aku, titik. Sekali ngomong belum puas dia akan ngomong lagi, pasti. Kalau istri saya itu senangnya dibeli-beliin, kemana beli, walaupun yang dibeli kecil, saya tahu dia hanya ingin selama saya pergi nomor satu tetap dia, gitu kan. Kadang-kadang yang dipesan itu yang sulit sehingga saya juga harus carinya setengah mati juga kan. Tapi ya kita usahakan. Yang sepele tapi yang sulit juga. Barang langka kan susah. Mesti masuk ke pasar lah, mesti apalah. Ya kita cari saja, kita anggap ini sebagai tur wisata gitu saja kan. Buat saya enak-enak aja, tapi dulu gak mudah. Barang sepele kenapa sih diminta? Kenapa gak beli di sana aja? Kenapa mesti suruh beli? Kan waktunya terbatas, tapi akhirnya saya juga tahu. Hanya ingin minta konfirmasi. Meskipun kamu pergi, melayani, ikut konferensi, tetap aku diingat. Amin saudara? Ngerti sekarang suami-suami? Ya, jadi kalau istrimu pesan SMS, kamu lagi di mana? Jawab saja. Jangan kok kamu sok jadi komandan. Presdirku aja, presiden komisaris gak pernah tanya aku di mana. Kamu siapa kok tanya-tanya aku? Kan suka salah paham kan? Padahal cukup ingat, istri mau kepastian. Kita ini laki-laki tetap ingat dia enggak. Amin saudara? Ya. Sebab itu kan istri kepengen komunikasi terus-menerus. Saudara lagi tidur, nyenyak capek, habis konferensi, habis rapat, kering istri, jangan terus dimatiin saudara, bahaya saudara, bahaya. Langsung diangkat suaranya lembut, sayang, gitu kan. Meskipun berat hati karena lagi capek atau lagi ngantuk, tapi mau tidak mau belajar saudara. Istri selalu mengendaki kejujuran, keterbukaan, keamanan dalam bidang keuangan, financial security gitu kan, rasa safe dalam keuangan, komitmen keluarga, inilah istri. Tentunya ini standar buat istri yang normal. Nah kalau tidak normal memang lebih lagi. Wah, buat suami memang satu pergumulan yang lebih hebat. Disitulah pentingnya hikmat dan urapan Tuhan. Amin saudara. Bukan terus penyelesaiannya pisah, cerai, bukan. Sedangkan kebutuhan untuk laki-laki adalah dihormati, dikagumi, kebutuhan seksual, apalagi didampingi, ditemani, melihat istrinya selalu dalam keadaan siap dilihat, atraktif gitu kan. Bukan siap dipakai, siap dilihat saudara. Atraktif dan selalu berharap kepada istrinya dukungan buat dirinya.
Jadi kalau suami merasa enggak didukung, lihat istrinya kok asal-asal aja penampilannya, sama sekali tidak menarik dan seterusnya. Nah itu membuat tentunya suami mempunyai alasan kemudian dia memberikan respon yang seolah-olah tidak mengasihi. Saudara, keadaan ini bagaimana cara supaya satu dengan yang lain dapat mengelola perbedaan ini? Tadi sudah saya katakan, urapan dan hikmat dari Tuhan itu memang perlu. Kedua-duanya harus tetap concern tentang apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Seorang istri intinya membutuhkan kasih sayang, ya kan? Membutuhkan love tanpa syarat apapun. Dan Alkitab memang mengatakan itu. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia rela datang ke dunia, berkorban, taat sampai mati. Seorang suami membutuhkan respect. Respect adalah dihargai. Dalam bahasa di kampung saya, diuwongke. Dijadikan persis seperti manusia, jangan manusia-manusiaan, manusia. Aku ki wong, kudu kucing. Saya itu manusia bukan kucing seperti yang kamu tadi bilang. Kok kucingku lebih dari kamu? Dia itu manusia. Sebab itu Alkitab mengatakan, hai istri hormatilah. Honors, hargailah. Dalam kalimat lain memang Rasul Paulus memakai kalimat kata tunduklah. Tunduk di sini artinya menghargai. Menghormati. Menghargai dan menghormati itu artinya mempercayakan dirinya kepada suami. Sama seperti jemaat kepada Tuhan Yesus. Jemaat pada Tuhan Yesus kan mempercayakan diri. Istri-istri itu harus mempercayakan diri kepada suami. Suami-suami itu harus mengasihi istri tanpa syarat. Amin saudara. Suami-suami kasihlah istrimu tanpa syarat. Istri-istri percayakanlah dirimu kepada suamimu tanpa mudah atau sulit. Saya tanya suami dulu, mudah atau sulit? Ya ada yang bilang mudah. Buat saya sulit itu jujur itu. Saya tanya buat istri, mudah atau sulit? Sulit. Nah, ada yang bilang mudah juga. Ya enggak apa-apa. Ya puji Tuhan kan. Ya, jadi suami dan istri berkomitmen untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya. Khususnya kebutuhan yang disebut personal, pribadi. Yaitu buat istri butuhnya love. Buat suami butuhnya respect. Nah kalau ini ada, dari sedikit demi sedikit, seperti orang ngecor pondasi kan, lama-lama jadi kokoh. Katakan, lama-lama jadi kokoh. Nah, tapi harus dimulai dari sedikit demi sedikit. Nah waktu pondasi ini menjadi kokoh, kita pun juga makin dewasa. Besi menajamkan besi. Inilah yang kemudian memberikan seperti jaminan untuk masa depan. Sehingga ada kesaksian suami umurnya 100 sekian, istri umurnya 100 sekian. Begitu suaminya meninggal, selang berapa menit istrinya juga meninggal gitu kan. Wah kepingin seperti itu betul. Seolah-olah menggambarkan hidup yang sehidup semati. Nah saudara kalau pernikahan ini kokoh tentunya berpengaruh kepada kehidupan keluarga. Betul? Nah kehidupan keluarga inilah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Sedemikian pernikahanmu, begitulah keluargamu. Begitulah lingkungan yang diciptakan untuk tumbuh kembangnya, untuk menjadi dewasanya anak-anak. Menjadi dewasa artinya dia makin mempercayai dan makin mengasihi Tuhan.
dan seluruh potensi yang Tuhan percayakan kepada anak-anak itu berkembang secara maksimal. Nah saudara, untuk semuanya ini makanya perlu satu hal, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Jangan hanya kebutuhan Anda saja yang harus dipenuhi, sedangkan kebutuhan pasangan Anda diabaikan. Suami, penuhilah dengan kasih kebutuhan istrimu. Istrimu itu perlu kasih. Untuk memiliki perasaan dikasih, maka tadi saya sudah katakan ada beberapa hal. Dia ngomongnya banyak, dia selalu tanya, dia kepengin terus komunikasi. Betul kan saudara? Jadi saudara jangan mengeluh kalau diperlakukan, tanda kutip diperlakukan seperti itu. Seperti itu istrimu, saudara jangan mengeluh. Demikian pula istri, suamimu, perempuan-perempuan, ibu-ibu, suamimu itu perlu respect. Ingat bahwa hidup kita bukan milik kita saja, tetapi juga hidup kita ini milik pasangan kita. Seperti Rasul Paulus katakan, 1 Korintus pasal 7 ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Amin saudara. Kita ambil komitmen baru hari ini menjadi seorang suami untuk bisa menomorsatukan istri. Sudahlah, gampangnya menomorsatukan istri gitu saja. Bukan membuat istri makin egois, bukan. Memang perempuan seperti itu. Saya katakan perempuan artinya ini kan akibat semua itu sudah berdosa. Amin saudara. Kita ini perempuan-perempuan yang ada ini kan semua perempuan yang sudah berdosa. Pria-pria laki-laki yang ada, yang stoknya ada di bawah kolong langit ini adalah pria-pria dan laki-laki yang sudah berdosa. Ingat istri, engkau perempuan berdosa. Ingat suami, engkau laki-laki berdosa. Tetapi di dalam Kristus, dosa kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan. Amin. Mari kita sama-sama gandeng tangan, hidup dalam hidup yang baru. Nah untuk itu Alkitab memberi pedoman buat kita. Ikuti Alkitab. Jangan ikuti filsafat dunia yang hanya menyesatkan. Keluargamu akan diberkati. Mari kita bangkit berdiri.